Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergerak hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini pewartaan Injil hari ini adalah pengampunan. Mengampuni itu untuk beberapa orang pribadi itu kadang-kadang tidak mudah, bisa dikatakan sulit. Apalagi zaman-zaman sekarang ini kita melihat di layar televisi atau mungkin juga di media sosial, itu juga ada kasus-kasus yang bahkan sampai merenggut nyawa karena merasa dendam, karena merasa tersaingi, karena merasa tidak terima dan segala macam itu. Akhirnya menyakiti orang lain atau bahkan sampai menghilangkan nyawa orang. Kita seringkali juga disodori oleh pertunjukan-pertunjukan atau kisah-kisah yang seperti itu di media sosial. Tetapi bahwa kita pun juga ketika kita melihat atau menonton film atau mungkin juga sinetron, itu juga tidak sedikit yang menampilkan hal kurang lebih mirip dengan itu. Persoalan balas dendam, persoalan sakit menyakiti, persoalan dominasi, persoalan bullying dan segala macam itu. Dan itu seringkali juga ditampilkan di sana bahwa satu pihak itu yang tertindas merasa tertindas dan yang lain merasa ditindas. Tetapi juga seringkali juga ditampilkan bahwa orang yang menindas itu juga seringkali juga ditampilkan seakan-akan malah justru dia yang tertindas, sehingga dia menginginkan dan juga ingin untuk membalas dendam, bahkan untuk menyakiti pihak lain itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini ajaran Tuhan
Tuhan itu mengajarkan, menasihatkan kepada kita untuk bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Lantas pertanyaan Petrus adalah, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Mungkin Petrus itu masih mempunyai paham bahwa orang itu mengampuni itu ada batasnya. Bahkan juga kalau kita mengingat ada syair lagu, sekali kumaafkan, 2 kali juga kumaafkan, tapi tidak untuk 3 kalinya. Maka seakan-akan bahwa mengampuni itu ada batasnya, begitulah. Itu yang mungkin terjadi yang ada pada pikiran Petrus ini. Dan kemudian yang kedua juga kita bisa melihat bahwa di sana apa sebenarnya dasar dari kita mau mengampuni. Itu juga menjadi pertanyaan dasar bagi kita terkait ketika kita mau merenungkan sabda Tuhan Injil hari ini. Yang pertama-tama Tuhan Yesus itu menjawab Petrus bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan persoalan angka, bukan persoalan jumlah, tetapi kita juga bisa melihat bahwa angka 7 ataupun juga kelipatannya itu bagi orang Israel ketika itu, orang Yahudi ketika itu, paham mereka itu adalah paham kesempurnaan. Artinya dengan mengampuni itu bukan hanya persoalan matematis berapa kali, berapa jumlahnya, tetapi sebenarnya lebih dari itu, yaitu sampai pada sikap, pada kesempurnaan, ketulusan paripurna. Akhirnya dengan itu, dengan orang mengampuni juga berarti tidak lagi merasa dendam. Mengampuni atau pengampunan itu bukan berarti membenarkan yang salah, membenarkan dosa, tetapi bahwa mengampuni itu tidak memperhitungkan kesalahan ataupun juga dosa dari pihak lain terhadap dirinya. Dosa, kesalahan tetap ada, tetapi bahwa itu tidak lagi diperhitungkan lagi karena kita ingin mengasihi, karena kita ingin mengampuni orang itu. Maka dengan pengampunan itu, dengan tidak memperhitungkan kembali apa yang pernah dilakukan oleh orang lain yang menyakiti hati kita, itu juga berarti bahwa kita mau melepaskan beban hidup kita karena beban dosa kita, beban dendam yang ada dalam diri kita, tetapi di sisi yang lain juga menyelamatkan orang lain, memberikan kelegaan bagi orang lain karena perasaan bersalah atau berdosa itu. Dan kemudian apa yang menjadi dasar kita, Tuhan dalam konteks ini, dalam bacaan Injil, untuk kita mengampuni? Maka sebenarnya dalam Mazmur tanggapan tadi kita juga melambungkan referen, janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Di Injil yang lain kita juga mengerti, kita juga ingat, pernah membaca bahwa dikatakan di sana bahwa kalau kita mengasihi orang-orang yang kita kasih, maka apalah lebihnya kita. Tetapi bahwa Tuhan itu memerintahkan kita mengampuni, kita mengasihi karena Tuhan pertama-tamalah juga yang telah mengampuni, yang mengasihi kita. Dalam bacaan Injil digambarkan oleh dengan seorang raja yang menghapuskan hutang seorang hambanya itu. Maka karena Tuhan, karena sang raja itu, dalam konteks ini adalah Tuhan, itu telah mengampuni, maka hendaknya juga kita juga mengampuni, kira-kira begitu yang mau diajarkan oleh Tuhan. Tetapi sikap kita terhadap sesama kita yang telah diampuni, apakah kita juga mampu untuk mengampuni? Karena kita telah diampuni sekali lagi tadi. Mungkin kesalahan orang lain kepada kita itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kesalahan dan dosa kita terhadap sesama maupun juga kepada Tuhan. Maka menjadi sesuatu hal yang rasanya tidak adil ketika kita, kesalahan dan dosa kita itu lebih besar dan itu diampuni oleh Tuhan oleh karena belas kasih-Nya, sementara kita tidak mau atau kurang mampu untuk bisa mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kendati pun mungkin itu sesuatu hal yang bukan sebesar dari perbuatan kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan ini
Kita memohon rahmat Roh Kudus, Roh Allah sendiri, agar kita diajar, kita dampingi, kita dilindungi, agar kita mampu untuk sedikit demi sedikit, tetapi pasti kita belajar untuk mengampuni sampai ke akar-akarnya, dalam artian itu setuntas-tuntasnya, agar jiwa kita maupun juga sama kita diberikan kelegaan, diberikan keselamatan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.